Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, Mbak dari Universitas Pancasakti Tegal dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, begitu, Mbak. Iya, nama Mbak Dina Sakinah. Iya, iya. Jadi gini deh, kira-kira ada mau nggak diajak untuk ngobrol sama Mbak? Hmm, boleh sih, Mbak. Oh begitu, terima kasih ya. Iya, Mbak. Kalau begitu, sekarang Mbak tanya, gimana kabarnya, Dek? Baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelumnya tadi kan Mbak udah perkenalkan nih ke Adek. Sekarang ada yang perkenalkan diri nih, namanya siapa sih? Nama aku Riki Adrian Saputra, Mbak. Oh, namanya Riki ya, namanya bagus sekali. Riki usianya berapa? Sekarang usianya 18 tahun. Jadi begini Mas Riki, kalau Mbak boleh tahu, ada nggak sih sesuatu yang ingin Mas Riki ceritain ke Mbak? Kayak gini sih, Mbak. Sebenarnya kayak lagi ada masalah sih tak alami. Oh begitu ya, berarti Mas Riki sedang ada masalah ya? Iya. Tapi sebelumnya, kalau Mbak boleh tahu, Mas Riki udah pernah ikut sebuah konseling begitu belum? Kayaknya sih belum, Mbak. Berarti Mas Riki belum tahu apa itu konseling ya? Iya, belum. Jadi Mbak jelaskan sedikit aja ya. Iya. Konseling itu adalah sebuah layanan Mas Riki yang diberikan oleh seseorang yang profesional. Di sini bisa jadi Mbak untuk memberikan bantuan atau pertolongan nih kepada siapa? Kepada Mas Riki. Jadi Mas Riki ini di sini disebutnya dengan konseling begitu. Oh, iya, Mbak. Paham. Ya sudah, Mas Riki boleh menceritakan masalah Mas Riki. Oh, gitu, Mbak. Iya betul, tapi sebelum kita melakukan konseling, Mbak mau minta persetujuan dari Mas Riki, boleh? Boleh, Mbak. Persetujuannya adalah batasan waktu Mas Riki. Dalam konseling ini kita batasi dengan waktu 30 menit saja, bagaimana? Baik, Mbak, tapi sebelumnya itu minta jangan. Oke, Mbak, tapi sebelumnya minta dirahasiain ya. Jangan sampai cerita ini orang lain tahu. Mas Riki jangan khawatir, soalnya di dalam konseling ini itu ada beberapa asas Mas Riki, antara lain ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Sehingga Mbak sebagai konselor itu wajib untuk menjaga kerahasiaan dari konseling atau Mas Riki begitu. Ya, Mbak. Paham. Jadi sekarang Mas Riki boleh menceritakan permasalahan Mas Riki punya kepada Mbak ya. Sekarang boleh dimulai. Gini, Mbak. Sekarang saya ngerasa lagi kehilangan arah, Mbak. Kehilangan arah bagaimana ya Mas Riki? Dari saya sendiri ngerasa saya terpengaruh oleh ya pergaulan bebas, ikut-ikut teman seperti itu, Mbak. Oh begitu. Kalau Mbak boleh tahu, sejak kapan ya Mas Riki itu menjadi anak pang, betul? Semacam itu? Kurang lebih sih 6 tahun, Mbak. Udah lama ya Mas Riki berarti ya? Iya. Biasanya kegiatan yang Mas Riki lakuin kalau sama teman-teman anak pang itu ngapain aja? Ya biasanya itu ngamen di dekat lampu merah, di jalan untuk dapetin uang kayak gitu, Mbak, untuk makan, minum, ya sama beli rokok. Biasanya kalau ada konser itu ya ikut mabuk-mabukan kayak gitu, Mbak. Oh, jadi Mas Riki kegiatannya selain untuk mengamen biar dapat uang untuk makan, juga ikut konser ya? Iya. Kadang uangnya buat membeli minuman keras begitu? Iya, begitu. Kalau Mbak boleh tahu, apa sih sesuatu yang membuat Mas Riki ini tertarik untuk menjadi anak pang? Menurut saya itu anak pang bebas, terus tidak ada tekanan. Di sana juga ya, Mbak, diajarin jalan hidup sama anak-anak pang lainnya. Apalagi di sana susah senang bareng. Betul. Sebenarnya ya, Mbak, dari anak-anak pang itu nggak anarkis, nggak arogan, yang
kalian lihat itu kan serem kayak gitu. Sebenarnya anak pang keinginannya itu ingin didengar sama pemerintah kayak gitu mbak. Oh begitu. Tapi tadi kan Mas Riki udah menceritakan ya, sebenarnya perasaan Mas Riki dari terdalam hati itu bagaimana sih selama menjadi anak pang? Sebenarnya sih ya mbak, kalau boleh jujur ya pasti ngerasa malu, minta uang, nunggu belas kasih dari orang lain untuk kasih uang kayak gitu sih mbak. Mbak bisa merasakan ya apa yang kamu rasakan Mas Riki begitu? Aku sendiri ya merasa bersalah mbak sama orang tua. Pasti dari orang tua ya malu, punya anak seperti ini jadi anak pang. Dari dia juga orang tua pasti merasa gagal mendidik anaknya, seperti itu sih mbak. Mbak cuma bisa memberikan saran ke Mas Riki bahwa sekarang kan Mas Riki udah 18 tahun nih, sudah dewasa ya, sudah bisa untuk menentukan pilihan nih buat Mas Riki untuk kehidupannya Mas Riki, apakah pilihannya baik atau pilihannya buruk untuk memberikan manfaat nih ke hidup Mas Riki. Mas Riki sudah bisa bertanggung jawab atas semua pemilihan yang Mas Riki ambil begitu ya. Jadi Mas Riki paham ya? Baik mbak. Apakah Mas Riki mau lanjut untuk menjadi anak pang atau tidak? Apakah dengan menjadi anak pang ini Mas Riki justru malah mendapat banyak manfaat atau sebaliknya begitu? Baik mbak, saya sendiri akan mencoba untuk kita ikut-ikutan teman seperti itu mbak. Baik, perlu dicoba ya Mas Riki ya? Iya. Baik kalau begitu. Sebelumnya mau Mbak tanya bagaimana perasaan dari Mas Riki nih? Dari saya sendiri ya mbak, ya sudah merasa lega mbak. Alhamdulillah ya kalau begitu ya. Tidak terasa nih Mas Riki, kita udah berbincang lebih dari 30 menit. Tadi kan kita sudah kesepakatan untuk 30 menit saja ya konselingnya gitu ya. Iya, mbak. Jadi Mbak akhiri di sini untuk konseling antara Mbak dan Mas Riki. Mbak ucapkan terima kasih. Ya makasih juga mbak, jadi saya ngerasa lega lagi ini. Sudah berikan motivasinya. Baik, Mbak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat konseling. Nah, dalam mempraktekkan praktek konseling individu itu sudah bagus. Intonasinya dalam berbicaranya juga sudah sesuai. Dan tahapan-tahapan dalam konseling individu itu juga sudah sesuai. Nah, seperti kontak mata, postur tubuh, gestur, dan tingkah lakunya. Nah, dalam pertanyaan terbuka itu, konseli mampu menceritakan berbagai masalahnya yang dia alami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran saya di sini adalah sebagai pengamat konselor. Menurut saya, konselor pada saat proses konseling individu sudah bagus dan dapat menguasai perannya sebagai konselor. Intonasinya juga sudah sesuai. Gestur tubuh pada saat konseling juga sudah dapat dilihat dengan konselor sering menggerakkan tangan ketika berbicara. Itu menandakan konselor tidak canggung. Bahkan sesekali konselor menepuk pundak klien. Itu merupakan bagian dari teknik konseling yang berupa empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh konseling. Sekian pengamatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahmani dari Universitas Pancasakti Tegal, bimbingan dan konseling. Oh ya kak. Apakah kakak boleh ngobrol sebentar sama adek? Boleh deh. Mana kabarnya dek? Baik kak. Oh ya, alhamdulillah, syukur ya kalau baik. Kakak udah memperkenalkan nih nama kakak siapa? Kakak boleh tahu nggak namanya adek itu siapa? Riki kak. Riki sekarang ini umurnya berapa sih? 18 kak. Oh, 18 tahun ya. Sekarang ini ada nggak sih hal apa yang Riki ingin ceritain nih sama kakak? Sebenarnya anak sih mbak. Sebelumnya, kalau Riki pengen cerita ini sama kakak minta kesepakatan waktu nih agar lebih efisien, lebih singkat untuk menceritakan lah ya. Kesepakatan waktunya itu berapa kak? Riki maunya? Terserah mbak deh. 30 menit aja ya. Boleh boleh. Sebelumnya Riki ini pernah ikut konseling apa belum sih? Kalau boleh tahu. Belum sih mbak. Kayaknya belum. Belum ya. Di dalam konseling ini ada asas-asas nih, terutama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan asas kegiatan. Jadi Riki itu nggak usah takut untuk menceritakan ke kakak karena ada asas kerahasiaan. Jadi kakak itu harus menjaga rahasia. Berarti mbak bisa jaga rahasianya aku ya? Bisa, karena di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi nggak usah takut itu Riki untuk menceritakan ke kakak masalahnya itu apa. Oke deh mbak. Baik, Riki boleh nih menceritakan masalah yang sedang dirasakan nih sekarang ini apa? Gini mbak, sebenarnya saya lagi kehilangan arah nih. Kalau boleh tahu kehilangan arah bagaimana nih Riki? Jadi tuh sebenarnya saya selama ini suka ikut pergaulan teman gitu mbak. Saya jadi anak pang lah semacam itu. Oh, kalau boleh tahu Riki udah gabung dari kapan nih sama anak pang? Kayaknya sih kira-kira kurang lebih 6 tahunan mbak. Udah lama ya ternyata ya. Nah begitu. Kalau boleh tahu nih, Riki selama jadi anak pang kegiatannya itu apa aja sih? Biasanya nih ya mbak, kalau hari biasa ya ikut ngamen di lampu merah. Tapi kalau misalnya lagi ada konser nih, misalnya anak pang itu biasanya ikut konser, nonton sambil ya mabok-mabok dikit lah. Jadi selain ngamen nih di lampu merah kayak gitu, Riki ikut mabok-mabokannya sama teman-teman lainnya. Betul mbak, betul. Kalau boleh tahu nih kakak, alasan dari Riki ikut anak pang itu karena bergaulan sama teman-teman, apalagi sih alasannya? Soalnya menurut saya jadi anak pang itu enak mbak, gaya hidupnya bebas ya, suka main-main lah. Tapi sebenarnya ya mbak, kalau menurut saya anak pang itu bukan anak yang anarkis sih mbak. Kita kayak cuma sekumpulan anak-anak yang pengen suara itu didengar mbak sama pemerintah, ya kayak gitulah pokoknya. Oh begitu ya, Mbak bisa memahami kok apa yang kamu rasakan sekarang ini. Jadi kamu itu pengen didengar para anak pang oleh pemerintah. Perasaan kamu selama jadi anak pang itu bagaimana sih? Kalau ditanya perasaan ya mbak, sebenarnya ya malu lah mbak, tapi ya gimana lah, udah jalannya. Ya, kakak merasakan kok apa yang kamu rasakan sekarang ini. Bagaimana perasaan Riki selama jadi anak pang nih sekarang ini? Juga merasa bersalah kalau orang tua tuh kelihatan kecewa sama saya kalau tahu anaknya sebenarnya jadi anak pang mbak. Coba tahu kok apa yang Riki rasakan, pasti berat banget. Ya, tenangin dulu Riki. Nih, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, udah bisa memilah yang baik dan buruk lah gitu ya. Bisa bertanggung jawab, ambil, apalagi kalau kalian itu yang bikin ngecewain orang tua lah ya. Jadi pasti Riki tahu bagaimana rasa yang orang tua sekarang rasain ya. Jadi Riki udah paham kan sekarang bagaimana arahnya ke depannya, apakah mau lanjutin atau ya mau berubah ya gitu. Iya mbak, saya tahu, nanti saya coba biar nggak ikut pergaulan sama teman.
bagus kalau begitu, kalau Riki udah paham lah ya. Tak terasa ya, sekarang ini udah 30 menit lewat nih. Kita udah berbincang-bincang, Riki udah menceritakan permasalahannya kepada Mbak. Bagaimana perasaan dari Riki sekarang nih, udah lega apa belum? Ya, saya sekarang udah merasa lega lah Mbak. Alhamdulillah. Dari Riki udah merasa lega nih ya, alhamdulillah. Kalau Saya juga mau ucapin makasih ya Mbak ya, buat sesi konselingnya. ya. Kalau dari Mbak mau menutup sesi konseling ini nih, baik, terima kasih ya atas waktunya Riki udah mau menceritakan kepada Mbak sekarang ini. Sama-sama Mbak. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Riki. Sama-sama, Mbak. Menceritakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Pamit dulu. Waalaikumsalam. Saya sebagai pengamat konseling, menurut saya konseling sudah mau terbuka karena dia sudah mau bercerita mengenai masalahnya. Namun ketika dia menjelaskan permasalahannya, menurut saya berbicaranya terlalu cepat. Dan konseling ini juga sudah mendalami perannya, dibuktikan dengan ketika menjelaskan permasalahannya, dia sambil menangis. Sebagai pengamat konselor, nah dari praktek konseling itu tonasi bicaranya itu sudah jelas, postur tubuhnya itu juga sudah bagus, tetapi dalam menghadapi kamera antara klien dan kameranya itu kurang ngimbangi ya. Assalamualaikum. Siapa ya? Apa Mbak boleh duduk? Boleh. Jadi di sini Mbak ingin mengobrol dengan adik. Kira-kira boleh nggak ya? Boleh kak. Adik, bagaimana kabarnya? Baik sih kak. Kan Mbak udah perkenalan. Sekarang gantian ya adik yang kenalan. Ya, nama saya Riki Andrian Saputra mbak. Mbak boleh tahu usianya sekarang berapa ya? 18 tahun mbak. Mbak boleh tahu ada nggak sih sesuatu yang pengen kamu ceritain ke Mbak? Lagi mbak, sebenarnya aku punya masalah. Tahu Riki udah pernah mengikuti konseling belum? Belum mbak. Jadi gini ya, di dalam konseling terdapat beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan. Oh gitu. Sebelum kita memulai sesi konseling, Mbak mau meminta kesepakatan waktu agar lebih efisien bagaimana? Boleh mbak. Kira-kira 30 menit cukup tidak ya? Cukup kok. Minta mbak buat ngerahasiain masalah yang aku alami. Baik, Mbak tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun. Sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu kepada Mbak ya. Iya mbak. Saya sekarang lagi kehilangan arah. Kehilangan arah, bagaimana maksudnya ya? Gini mbak, saya sekarang terpengaruh dengan pergaulan teman. Dan sekarang saya menjadi anak pang. Gitu. Kalau Mbak boleh tahu, dari kapan ya kamu ikut-ikutan menjadi anak pang itu? Kurang lebih sih 6 tahun mbak. Kegiatan yang kamu lakuin selama menjadi anak pang itu ngapain aja ya? Buat uang biasanya kami itu ngamen di lampu merah dan di jalanan untuk beli makan sama rokok. Tapi kalau ada konser ya kami ikut nonton dan mabok-mabokan. Jadi kegiatan Riki itu selain mengamen juga mabok-mabokan ya? Iya mbak. Menurut kamu, apa yang membuat kamu tertarik untuk menjadi anak pang selain ikut-ikutan teman?
Jadi gini, menurut saya itu anak pang itu keren dan juga gaya hidupnya itu bebas. Banyak hal yang membuat jadi pengalaman, dan juga anak pang itu tidak arogan sama anarkis, tapi keinginannya anak pang itu ingin didengar sama pemerintah. Karena perasaan kamu selama menjadi anak pang. Sebenarnya saya itu malu dengan meminta dan menunggu belas kasih dari orang lain. Oh iya, Mbak, tahu kok apa yang kamu rasain sekarang? Iya Mbak, itu ngerasa bersalah karena sudah membuat orang tua saya itu kecewa. Dan juga orang tua saya juga pasti kecewa telah mendidik anaknya gagal. Sekarang kamu paham ya, apakah kalau menjadi anak pang itu ada manfaatnya atau tidak? Iya Mbak, sekarang saya paham, dan sekarang saya akan menentukan jalan hidup sendiri tanpa ikut-ikut dengan teman. Kalau begitu tidak terasa sudah 30 menit berlalu ya. Iya Mbak, sekarang saya sudah mulai lega, dan terima kasih sudah mau membantu saya dalam konseling ini. Kalau begitu, Mbak tutup sesi konseling ini ya. Terima kasih karena adik sudah mau menceritakan masalahnya kepada Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Baik, Mbak pamit pulang dulu ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil konseling tadi, saya sebagai pengamat dari konselor ingin menjelaskan bahwasannya konselor sudah amat sangat baik dalam membawakan diri sebagai konselor. Body language-nya sudah sangat bagus, akan tetapi di bagian intonasi pembawaannya kurang sedikit baik. Akan tetapi di bagian akhir dari konseling ini, konselor sudah bisa memberikan intonasi yang semakin bagus. Kemudian empati dari konselor juga sangat baik. Baik, berdasarkan dari sesi konseling tadi, saya sebagai pengamat konseling bahwasanya dari pihak konseling ini membawakannya sudah amat sangat baik dan sudah mau terbuka mengenai permasalahannya. Akan tetapi dalam intonasi dari konselingnya kurang baik, sangat tergesa-gesa dalam menyampaikan ceritanya begitu. Assalamualaikum. Siapa ya? Apakah Mbak boleh duduk? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama Mbak Monika Febriani dari Universitas Pancasila Tegal dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, begitu. Ya, jadi Mbak di sini ingin ngobrol dengan Adek ini, dibolehin apa enggak ya? Boleh aja sih. Gimana kabarnya Adek? Baik. Nah, jadi kan tadi kakak udah perkenalan, sekarang gantian dong ada yang perkenalan. Aku Riki Adrian Saputra. Sekarang usianya berapa ya Dek? Usianya 18 tahun. Ada nggak sih sesuatu yang ingin kamu ceritakan ke Mbak? Jadi kayak gini Mbak, sebenarnya aku lagi ada masalah sih tak rasakna. Sebelumnya udah pernah mengikuti konseling belum? Kayak ini sih belum. Belum ya? Belum. Di dalam konseling ini ada asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kegiatan. Oh gitu. Baik, jadi sebelum itu kita membahas kesepakatan waktu dulu ya, agar lebih efisien. Iya boleh. Nah, kira-kira mau berapa menit nih? Kalau 30 menit gimana? Cukup sih kayaknya. Oke Mbak, Tapi aku minta Mbak nanti rahasiain masalahnya
aku ya. Baik, jadi Mbak nanti nggak akan menceritakan masalah kamu kepada siapapun. Nah, sekarang kamu boleh menceritakan apa masalahmu sekarang ini. Gini Mbak, saat ini aku sedang kehilangan arah. Kehilangan arah gimana maksudnya ya? Begini Mbak, saat ini saya terpengaruh oleh pergaulan teman yang bebas dan sering ikut-ikutan menjadi anak pang gitu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih gabung dengan anak pang? Kurang lebih 6 tahun. Kegiatan 6 tahun. Terus kegiatan di anak pang itu apa aja? Kegiatannya itu biasanya mengamen di lampu merah atau di tempat-tempat wisata. Terus kalau ada konser ya kita ikut nonton konser sambil mabok-mabokan. Oh, nonton konser sama mabok-mabokan gitu ya? Iya Mbak. Menurut kamu apa sih yang membuat tertarik menjadi anak pang? Saya anak pang itu keren Mbak, dan gaya hidupnya itu bebas. Di sana juga diajarkan arti hidup. Sebenarnya anak pang itu tidak anarkis, hanya saja keinginan mereka ingin lebih didengar oleh pemerintah. Gimana sih perasaan kamu ketika menjadi anak pang? Makanya saya malu Mbak, apalagi harus meminta dan menunggu belas kasih dari orang lain untuk memberi uang. Sekarang Mbak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Aku merasa bersalah Mbak, sebab sudah membuat kedua orang tuaku kecewa, dan pastinya orang tua juga kecewa karena mereka merasa gagal mendidik anaknya. Nah, sekarang kamu itu udah dewasa, sudah saatnya mencari jati diri yang baik, sudah bisa memilih jalan hidup yang baik, dan harus bertanggung jawab apa yang kamu pilih, Mbak. Jadi kamu sudah paham kan menjadi anak pang itu baik atau tidaknya dalam kehidupan? Baik Mbak, saya paham. Kedepannya saya akan menentukan jalan hidup saya. Baik Mbak, saya paham. Dan nanti kedepannya saya akan menentukan pilihan hidup saya tanpa ikut-ikutan teman. Baguslah. Sekarang tidak terasa ya sudah 30 menit kita melaksanakan konseling. Apakah kamu udah merasa lega? Iya Mbak, sudah. Baik Mbak, terima kasih sudah membantu saya dan saya sekarang merasa lebih lega. Baik, kalau begitu Mbak tutup ya sesi konseling hari ini. Terima kasih atas waktunya. Iya Mbak, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pengamat dari klien. Menurut saya, klien sudah mampu membawakan diri sebagai anak pang, kemudian sudah menjiwai dengan baik intonasi. Namun di bagian intonasi, klien kurang menjiwai sebagai anak pang. Tapi untuk keseluruhan, klien sangatlah bagus, hanya kurang di bagian intonasi saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sally Wahyu Trisnani sebagai pengamat konselor. Hasil saya amati dalam konselor sudah menguasai perannya sebagai konselor. Namun ada satu hal, konselor dalam intonasinya masih terlalu cepat, dalam penguasaan empatinya kepada klien masih kurang baik. Begitu menurut saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.